Perkenalkan, nama saya Romario Emanuel Romangan, NIM 2174201007 dari kelas 121 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian Pancasila, filsafat Pancasila, nilai-nilai Pancasila, fungsi Pancasila, pengertian demokrasi, sistem demokrasi di Indonesia, hakikat demokrasi, sistem politik demokrasi di Indonesia, dan juga berita hoax. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Filsafat Pancasila adalah pemikiran yang paling mendalam dan dianggap telah dipercaya serta diyakini sebagai suatu kesatuan dari norma dan nilai yang paling dianggap benar, adil, bijaksana, paling baik, dan paling sesuai dengan kaidah didirikannya negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila adalah 1. Nilai ketuhanan, 2. Nilai kemanusiaan, 3. Nilai persatuan, 4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila adalah 1. Sebagai jiwa bangsa Indonesia, 2. Sebagai kepribadian bangsa Indonesia, 3. Sebagai jiwa bangsa Indonesia, 4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, 5. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, 6. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, 7. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum bagi negara Republik Indonesia. 8. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. 9. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Masuk pada pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau hayalak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. 1. Sistem demokrasi Indonesia. Indonesia menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Demokrasi di Indonesia terdiri dari demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung dilihat dari masyarakat yang terlibat untuk berpartisipasi secara langsung. Setelah demokrasi parlementer, Indonesia menganut demokrasi terpimpin. 2. Hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi berupaya menempatkan kekuasaan politik tertinggi pada rakyat. Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat. 3. Sistem politik demokrasi di Indonesia. Sistem politik yang dianut negara Indonesia adalah sistem politik demokrasi yang mana warga negara atau masyarakatnya berperan serta ikut andil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang dimaksud dengan sistem politik demokrasi itu sendiri adalah sistem politik yang memberi perlakuan yang sama kepada seluruh anggota kelompok, baik kelompok mayoritas maupun minoritas. Adapun prinsip-prinsip sistem politik demokrasi: pemerintahan mayoritas, pemerintahan berdasarkan hukum, pemerintahan dengan diskusi, manajemen yang terbuka, pers yang bebas, partai politik dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya, pembagian kekuasaan atau distribution of power.
termasuk pada berita hoax. Hoax adalah informasi palsu, berita bohong atau fakta yang dipelintir atau direkayasa untuk tujuan lelucon hingga serius atau politis. Secara bahasa, hoax atau sinonim practical joke, jest, prank, trik adalah lelucon cerita bohong, kenakalan, olokan, membohongi, menipu, mempermainkan, memperdaya, dan memperdayakan. Dalam KBBI, hoax diterjemahkan menjadi hoax yang diartikan sebagai berita bohong. Dalam kamus jurnalistik, mengartikan berita bohong sebagai berita yang tidak benar sehingga menjurus pada kasus pencemaran nama baik. Istilah lain berita bohong dalam konteks jurnalistik adalah berita buatan atau berita palsu atau fabricate news or fake news. Hampir sama dengan berita bohong, berita buatan adalah pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran untuk maksud tertentu. Dengan demikian, dalam dunia jurnalistik, hoax bukanlah hal baru, melainkan hoax bertumbuh kembang seiring dengan popularitas media sosial. Media sosial memungkinkan semua orang menjadi publisher atau penyebar berita. Bahkan berita yang dibuatnya sendiri termasuk berita palsu atau hoax. Hoax umumnya bertujuan untuk having fun atau humor. Namun hoax juga bisa dijadikan alat propaganda dengan tujuan politis, misalnya melakukan pencitraan atau sebaliknya, atau memburukan citra seseorang atau kelompok. Ciri-ciri hoax. Menurut Dewan Pers, ciri-ciri hoax adalah sebagai berikut. Mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. 2. Sumber berita tidak jelas. Hoax media sosial biasanya pemberitaan media yang tidak terverifikasi, tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. 3. Bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul, dan pengantarnya. Provokatif, memberikan penghukuman serta menyembuhkan fakta dan data. Jika informasi yang diduga itu hoax diperoleh WhatsApp, tanyakan kepada pengirimnya dari mana ia memperoleh informasi tersebut. Jika jawabannya kiriman teman atau kopas dari grup sebelah, waspadalah, mungkin itu adalah hoax.